Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tergabung di GBT Kristus Polpas Malang. Kita akan melanjutkan seri PA di dalam kitab Yesaya, dan pada sesi ini kita akan melanjutkan dari Yesaya pasal 9 ayat ke-7 sampai 10 ayat ke-4. Pembagian ayat dan juga firman Tuhan akan saya bagikan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebelum kita akan memasuki pembahasan, marilah kita sama-sama memohon bimbingan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan kami dapat menggali kembali firman-Mu Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk hidup kami, dan biarlah kami juga dapat merefleksikan diri kami di dalam apa yang terjadi pada umat-Mu di sepanjang zaman, terutama pada masa kitab Yesaya ini ditulis. Biarlah itu semua menjadi pelajaran bagi kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat menjalani hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan biarlah Engkau juga yang sertai kami di dalam penggalian firman Tuhan ini, dan apa yang kami pelajari itu semata-mata berasal dari isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan PA kita di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 7 sampai 10 ayat 4. Kita ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini supaya kita dapat lebih mudah mengerti dan kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berbagai kalangan. Saya akan masuk ke dalam pengantarnya dulu. Jadi kalau kita mengulang apa yang sudah kita pelajari di pasal 1 sampai pasal 5, bahwa di situ dikatakan Yehuda terus-menerus menolak seruan untuk bertobat yang disampaikan oleh Allah. Jadi Yehuda dan juga Israel. Jadi kerajaan ini sudah terpecah, tetapi Yesaya secara khusus melayani untuk bagian selatan ya, kerajaan Yehuda. Dan sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, seharusnya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mereka hidup taat pada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita pelajari di pasal-pasal sebelumnya, mereka bukannya menjadi orang yang taat kepada Tuhan, tetapi mereka malah memberontak kepada Tuhan. Mereka jatuh ke dalam berbagai penyesatan dan juga berbagai praktik-praktik kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kemudian Yesaya memperingatkan Yehuda tentang akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Secara khusus yang akan kita pelajari adalah nubuat yang ditujukan bagi Israel, yaitu kerajaan utara. Tetapi sebenarnya ketika Yesaya menubuatkan ini, Yehuda itu diminta untuk merefleksikan. Jadi mereka diminta untuk merenungkan apa akibat dari umat yang menolak Tuhan dan memberontak pada Tuhan. Dan di sini ada 4 bait yang utama ya. Jadi ada 4 kalimat yang berulang dan masing-masing dari bait tersebut itu diakhiri dengan kalimat seperti ini. Tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Ini ada di ayat 11, ayat 16, dan ayat 20 dari pasal yang ke-9, dan juga ayat yang keempat dari pasal yang ke-10. Artinya apa? Artinya walaupun Tuhan memakai bangsa asing atau di sini secara khusus bangsa Asyur untuk menghukum mereka, tetapi sebenarnya yang menjadi lawan mereka ialah Tuhan. Jadi mereka seharusnya tidak takut kepada bangsa asing, tetapi yang harus mereka takuti terutama adalah Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang berdaulat untuk menggerakkan sejarah dunia ini, menggerakkan bagaimana kehidupan kita akan mengalir dan sebagainya. Dan Dia berkuasa walaupun apapun yang dirancang oleh manusia, kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Dan di sini kita juga akan belajar bahwa Asyur sebagai alat Tuhan, walaupun secara fisik ya yang kelihatan mereka lah yang menghancurkan Israel, dan juga bangsa Yehuda nanti juga akan dihancurkan oleh Babel di kemudian hari. Tetapi sebenarnya mereka hanyalah alat Tuhan
dan mereka pun tidak luput dari hukuman Tuhan. Jadi ingat kembali bahwa di dalam nubuat ini Yehuda dan Israel itu sudah menjadi kerajaan yang terpecah ya. Ketika orang Israel terpecah atau bangsa Israel terpecah pada masa Salomo, kemudian ada kerajaan utara yaitu yang disebut dengan kerajaan Israel dan kerajaan selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Tetapi di sini Tuhan menyatakan bahwa sebenarnya baik Israel maupun Yehuda itu sama-sama telah menyeleweng dari apa yang Tuhan kehendaki. Yehuda berada di dalam penghakiman Tuhan akibat dosa-dosa mereka. Ini yang jelas sekali nampak, terutama pada bagian yang akan kita baca dan juga bagian-bagian sebelumnya. Mereka terlihat sekali ada di dalam murka Tuhan karena mereka memberontak pada Tuhan. Tetapi tetap saja ada anugerah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka, terutama setelah mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Anugerah keselamatan ini akan lebih dalam lagi dinyatakan di pasal 11 sampai pasal yang ke-12. Jadi kita harus ingat kembali bahwa kitab Yesaya ini sebenarnya adalah kitab tentang keselamatan yang berasal dari Tuhan. Yesaya artinya adalah Allah adalah keselamatan. Jadi walaupun isinya banyak mengungkapkan tentang penghakiman murka Tuhan dan bagaimana Tuhan menghancurkan kesombongan umatnya, tetapi di balik itu semua tetap Tuhan adalah Allah yang penuh kasih yang menjanjikan keselamatan bagi umat yang mau berbalik kepadanya. Dan inilah juga yang harus kita pegang. Dan marilah kita sembari merenungkan ayat-ayat yang akan kita pelajari, kita mengingat untuk kita terhadap pendisiplinan dari Tuhan. Memang tidak semua kesulitan hidup itu secara langsung akibat dari dosa-dosa kita. Tetapi marilah kita renungkan ketika kita mengalami kesulitan ataupun ada hal-hal yang mengganjal di dalam hidup kita. Renungkanlah apakah kesulitan hidup yang kita alami itu akibat kita menjauh dari Tuhan atau bukan. Jadi kalah terhadap suara hati yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga kita terhindar dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda yang mereka tetap tertengkuk mengaraskan hati sehingga disiplin Tuhan itu berlangsung lebih berat bagi mereka. Tetapi ingat juga bahwa ketika kita berbalik kepada Tuhan, walaupun hidup kita sudah hancur-hancuran, kelihatannya kita sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi tetaplah kita adalah anak-anak Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita adalah anak-anaknya. Ketika kita kembali kepada Tuhan, maka ada anugerah Tuhan dan juga hidup atau masa depan yang cerah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Tidak ada istilah nasi sudah menjadi bubur kalau di dalam iman Kristen. Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya dan bahkan mengubah keterpurukan hidup kita untuk menjadi atau menggenapi rencananya yang indah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan masuk ke dalam bagian atau siklus yang pertama. Jadi kalau di dalam TB atau TB2 bagian ini kita melihat ada di dalam bentuk puisi, tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia Masek ini akan terlihat seperti narasi ya. Tetapi yang jelas kita akan menggali arti dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam bagian ini untuk dapat kita pelajari bersama. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Tuhan telah menjatuhkan hukuman atas kerajaan Israel. Seluruh bangsa Israel dan penduduk Samaria akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Sekarang mereka sombong dan tinggi hati, kata mereka, gedung-gedung dari batu bata sudah roboh, tapi kami akan membuat gedung-gedung baru dari batu. Pohon-pohon ara sudah ditebang, tapi kami akan ganti dengan kayu cemara Libanon yang paling bagus. Tuhan sudah menggerakkan musuh mereka untuk melawan mereka. Bangsa Syria di timur dan bangsa Filistin di barat mencaplok Israel.
tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Di sini ada bagian yang saya beri warna merah, tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Jadi kalau kita membaca ada 4 bagian yang akan kita baca pada sesi ini, dan masing-masing bagian itu ditutup dengan kalimat yang sama. Tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Ini akan kita pelajari dan akan kita perhatikan. Pada bagian yang pertama ini dinyatakan dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, yaitu kesombongan. Jadi secara khusus Tuhan menyoroti dosa kesombongan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Tetapi ingat, nubuat ini sebenarnya ditujukan pada Israel atau kerajaan utara. Tetapi Tuhan ingin supaya bangsa Yehuda atau kerajaan selatan yang dilayani oleh Yesaya, mereka juga merenungkan. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu juga dilakukan oleh bangsa Yehuda. Dan ketika Tuhan menghukum bangsa Israel akibat kesalahan mereka, pemberontakan mereka, maka Yehuda juga ada di dalam hukuman Tuhan kalau mereka melakukan hal yang sama, yaitu tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau di sini ada kata-kata seperti Israel, Samaria, dan juga Efraim ya kalau di TB2. Jadi sebenarnya menyatakan misalnya Efraim di TB2 ini adalah suku yang terbesar di Israel. Dan kemudian Samaria itu adalah ibu kota dari Israel, kerajaan utara. Jadi ini menekankan nubuat yang ditujukan kepada bangsa Israel. Kemudian apa yang mereka lakukan? Walaupun keadaan mereka terpuruk, jadi pada masa itu kerajaan Asyur itu sedang mulai membesar ya, dan mereka sedang menancapkan ancamannya, menebar teror kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi di sesi minggu depan. Tetapi di sini dinyatakan bahwa walaupun keadaan Israel itu sebenarnya ada di dalam ambang keterpurukan, tetapi mereka sangat tegar tengkuk ya. Gedung-gedung dari batu bata roboh, sudah roboh, tapi kami akan membuat gedung-gedung baru dari batu. Pohon-pohon ara sudah ditebang, tapi kami akan ganti dengan kayu cemara Libanon yang paling bagus. Jadi Tuhan sudah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berkeras. Kalau rumah dari batu bata dan pohon ara dihancurkan, maka kami akan membuat rumah yang lebih megah lagi dari batu dan dari kayu cemara Libanon. Jadi ini adalah perbandingan antara bahan-bahan untuk membangun rumah biasa dan rumah yang lebih megah pada waktu itu. Bangsa Israel menyatakan kesombongannya. Walaupun mereka dihajar oleh Tuhan, tetapi mereka merasa diri bisa bangkit pulih dari keterpurukan dan mereka seolah-olah merasa tidak ada apa-apa yang terjadi. Jadi kesombongan ini merupakan dosa yang paling mendasar sebenarnya. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dosa kesombongan yang dilakukan oleh manusia itu bisa merembet ke berbagai aspek kehidupan yang lain. Apalagi sombongan yang sebenarnya akarnya adalah tidak mau percaya atau sepenuhnya kepada Tuhan. Akibatnya apa? Mereka kemudian direndahkan dengan ditaklukkan oleh bangsa lain. Mereka merasa diri tinggi, tetapi Tuhan membuat mereka rendah. Mereka merasa diri mampu, tapi Tuhan menghancurkan mereka, dan akhirnya mereka akan ditaklukkan oleh bangsa lain. Tuhan menggerakkan musuh untuk melawan mereka. Ada Asyur nantinya, dan kemudian di sini ditulis Syria, kalau di dalam TP2 itu Aram, dan kemudian Filistin. Bangsa Israel menipu diri dengan kenyamanan palsu. Mereka merasa diri mampu, kuat, tidak ada apa-apa yang terjadi, hidup baik-baik saja. Padahal sebenarnya mereka sedang di bawah murka Tuhan. Inilah yang menjadikan Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Walaupun mereka sudah diajar Tuhan, mereka tidak berpaling dan murka Tuhan tidak surut. Marilah kita merenungkan apakah kita juga memiliki dosa kesombongan di dalam hati kita.
Kesombongan ini adalah natur dari manusia yang berdosa dan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, terpandang, dan sebagainya, tetapi juga dilakukan oleh semua kalangan. Orang tidak punya uang pun bisa sombong. Orang tidak punya jabatan pun bisa sombong. Hati-hati jika kita merasa bisa atau merasa sudah banyak melayani, merasa sudah banyak pertumbuhan rohani, dan sebagainya. Jangan-jangan ini adalah akibat atau perwujudan dari kesombongan yang ada di dalam hati kita. Yang selanjutnya, Yesaya 9 ayat 12 sampai 16. Ini bagian yang kedua. Bangsa Israel belum juga menyesal walaupun sudah dihukum Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka belum juga bertobat kepadanya. Karena itu dalam satu hari saja Tuhan menghukum para pemimpin Israel dan rakyatnya. Ia memenggal dan membuang kepala dan ekornya. Kepalanya yaitu orang tua-tua dan orang terhormat. Ekornya yaitu para nabi yang memberi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Para pemimpin bangsa itu telah menyesatkan dan mengacaukan rakyat. Bangsa itu sudah murtad dan bejat dan semua perkataan mereka jahat. Sebab itu di antara para pemuda tak seorang pun diluputkan Tuhan. Ia tidak mengasihani para janda dan yatim piatu, tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Mari kita perhatikan dosa yang kedua ini, yaitu penyesatan yang dilakukan oleh para petinggi. Kalau kita perhatikan ya, di dalam ayat 12, dan ini sebenarnya juga merupakan prinsip yang dinyatakan berulang kali di dalam Alkitab. Ketika Tuhan menyatakan penghukuman, sebenarnya Tuhan juga sedang membuka hati Tuhan supaya umatnya berbalik. Jadi di balik setiap penghukuman Tuhan itu ada seruan untuk bertobat. Tetapi sayangnya, walaupun seruan itu sudah berulang kali dinyatakan oleh banyak nabi dan sebagainya, banyak kejadian, tapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mau bertobat. Semua pemimpin Israel, baik pemimpin sosial, pemimpin politik, pemimpin rohani, itu telah menyesatkan bangsanya, menyesatkan rakyatnya. Seharusnya mereka menuntun rakyat atau umat untuk taat kepada Tuhan dan memberikan hidup yang baik, ya, tetapi mereka malah melakukan hal yang sebaliknya. Inilah yang kemudian membuat Tuhan murka. Para pemimpin Israel dan rakyatnya, masuk kepala dan ekornya, ini adalah gambaran bahwa semuanya dibuang Tuhan tanpa kecuali. Dari orang-orang kalangan atas sampai rakyat jelata. Di sini dikatakan sampai pemuda, janda, yatim piatu. Mereka itu akan menderita. Mereka akan merasakan ajaran dari Tuhan karena semuanya sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Murka Tuhan belum juga surut karena mereka belum bertobat. Mari kita juga perhatikan terutama bagi kita yang memiliki tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan sebagai pemimpin perusahaan, sebagai pemimpin di gereja, pemimpin kelompok kecil dan sebagainya, termasuk juga kepala rumah tangga. Semakin tinggi tanggung jawab kita, maka semakin besar dampak yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Berhati-hatilah, jangan sampai kita diberi tanggung jawab yang besar, tetapi justru kita melalaikan tanggung jawab tersebut dan menyelewengkan sehingga banyak orang di sekitar kita menderita. Misalnya kalau presiden berbuat salah, yang menderita itu bisa seluruh negara. Bahkan bisa juga negara-negara lain. Misalnya kalau ada perang dan sebagainya. Pemimpin saling berperang, maka rakyatnya pun ikut menderita. Jadi semakin tinggi tanggung jawab yang kita emban, maka semakin besar pula dampak yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka ingatlah, peningkatan tanggung jawab itu harus dibarengi dengan peningkatan rohani atau pengenalan akan Tuhan. Semakin banyak kita melayani Tuhan, semakin aktif di dalam pelayanan, maka kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Semakin besar
atau semakin tinggi kedudukan kita, maka kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Sayangnya banyak orang yang semakin sibuk melayani, semakin tinggi posisinya, mereka semakin kekurangan waktu dan semakin tidak mau menyediakan waktu untuk mengenal Tuhan. Yakinlah suatu saat mereka pasti akan membawa kerusakan bagi orang-orang yang dilayani atau orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka tidak akan berkenan kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu akan sia-sia. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel dan kiranya menjadi peringatan bagi kita. Kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga, ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kejahatan bangsa itu membakar seperti api yang memusnahkan semak belukar berduri. Nyalanya seperti hutan terbakar yang mengepul-ngepulkan asap. Tuhan yang Maha Kuasa sangat marah, dan hukumannya seperti api yang berkobar-kobar, dan bangsa itu adalah bahan bakarnya yang dihabiskan. Seorang pun mengasihani saudaranya. Di seluruh negeri itu, orang merenggut dan makan apa saja yang dapat dimakan, tapi tidak merasa kenyang. Bahkan mereka makan rekan-rekan mereka sendiri. Orang Manase dan orang Efraim saling menyerang, lalu bersama-sama melawan Yehuda. Tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Dosa yang ketiga, mereka tidak ada kasih kepada saudara mereka sendiri. Mereka tidak ada kasih kepada sesama. Dan ketika tekanan dari bangsa Asyur semakin meningkat, hidup semakin berat, orang berbuat apa saja demi mempertahankan hidup. Jadi berulang kali Tuhan sudah memberikan peringatan, tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Kehidupan mereka itu semakin sengsara, semakin mengeraskan hati, kehidupan mereka semakin menderita. Dan akibatnya ada apa? Kehancuran diri sendiri. Jadi Tuhan menghancurkan kehidupan mereka. Mereka akan mengalami perang saudara dan juga nantinya mereka akan mengalami pembuangan. Jadi tanpa adanya kasih kepada sesama, terutama kasih kepada sesama umat Tuhan, maka tatanan kehidupan itu akan rusak. Karena setiap orang itu akan saling mengunggulkan kepentingan diri sendiri. Komunitas yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia, Tuhan Yesus menginginkan adalah komunitas yang saling membangun didasarkan atas kasih yang telah diterima dari Tuhan. Dengan adanya kasih, maka kita akan saling memperhatikan kepentingan orang lain. Tetapi kalau tidak ada kasih, maka yang akan ditonjolkan adalah ego kita, keinginan diri kita, sehingga kita itu akan berusaha mengambil untung dari orang lain. Bukannya melayani mereka seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, tetapi kita justru memanfaatkan mereka. Dan kalau semua orang bersifat atau berlaku seperti ini, maka tidak akan ada keharmonisan di dalam masyarakat. Dan inilah yang terjadi di dalam kerajaan Israel. Tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Di dalam penderitaan tersebut, mereka tetap tidak tobat. Sehingga murka Tuhan itu belum surut. Kemudian bagian yang keempat, pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu yang membuat hukum-hukum yang adil untuk menindas bangsaku. Dengan cara itu, kamu mencegah orang miskin mendapat hak dan keadilan, dan merampas milik putra janda dan yatim piatu. Apa yang akan kamu buat pada hari Allah menghukum kamu? Apa dayamu pada waktu ia mendatangkan bencana dari negeri yang jauh? Kepada siapa kamu akan minta tolong? Di mana kamu sembunyikan kekayaanmu itu? Nasibmu hanyalah dibunuh dalam perang atau digiring sebagai tawanan. Tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Ini sangat mengerikan. Jadi tadi di bagian sebelumnya kita telah membaca ada kejahatan yang dilakukan oleh umat Tuhan, dan di sini
difokuskan pada ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh umat Tuhan. Orang-orang berpengaruh itu memutarbalikkan hukum untuk keuntungan diri mereka sendiri, sehingga orang-orang kecil yang harusnya mereka lindungi, mereka layani, hak-haknya itu terampos. Mereka melalaikan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan hukum jelas sekali apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam Taurat dan juga perkataan-perkataan para nabi, tetapi mereka tidak mau menjalankannya. Para petinggi itu malah mengorbankan rakyatnya, orang-orang kecil di sekitarnya demi keuntungan mereka sendiri. Ini adalah kejahatan yang luar biasa dan akibatnya pun luar biasa. Jadi setelah berulang kali umat Tuhan itu menolak apa yang menjadi keinginan Tuhan supaya mereka berbalik kepadanya, maka akhirnya Tuhan itu akan membuang mereka ya. Nantinya bangsa Israel itu akan ditaklukkan oleh Asur dan mereka akan menjadi tawanan di pembuangan. Bangsa Yehuda pun karena nantinya mereka juga terus menolak Tuhan, bahkan mereka menyombongkan diri juga bahwa mereka memiliki Yerusalem, mereka memiliki Bait Allah. Mereka pun akan dihancurkan oleh Tuhan dan mereka akan dibuang ke Babel. Di dalam pembuangan, di dalam cengkraman musuh, apa yang mereka andalkan selama ini itu tidak akan berguna. Kekayaan tidak akan ada pengaruhnya ketika mereka ada di dalam cengkeraman musuh. Tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Di dalam peringatan-peringatan yang keras seperti ini pun Israel tetap tidak mau bertobat. Maka murka Tuhan itu tetap ada. Mari kita renungkan bagaimana perilaku kita terhadap orang-orang yang posisinya lebih lemah dibanding kita. Misalnya kepada karyawan kita atau kepada anak kita, istri kita, dan sebagainya. Itu di dalam masyarakat dianggap posisinya lebih lemah. Maksudnya kita ada pengaruh di dalam kehidupan mereka. Mari kita teladani apa yang Tuhan Yesus nyatakan ketika dia ada di dalam dunia ini. Dia melayani, bukan memerintah. Marilah kita juga seperti Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi karyawan kita, bagi pasangan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Jangan sekali-kali gunakan kuasa untuk memanfaatkan mereka. Kelihatannya kalau kita memutarbalikkan hukum seperti yang terjadi di negara kita maupun di dunia secara umum pada masa kini, kelihatannya orang-orang yang memutarbalikkan hukum itu ada di dalam mereka mendapatkan keuntungan, tetapi sebenarnya mereka sedang berhadapan sendiri dengan murka Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Dan mengapa Tuhan masih marah? Murka Tuhan tidak surut dan Tuhan masih tetap menghukum. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Tuhan bisa seperti ini? Bukankah Tuhan itu penuh kasih? Mari kita renungkan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan itu sudah membuka hati supaya umatnya bertobat. Tetapi berulang kali seruan pertobatan itu dinyatakan umatnya tetap tidak bertobat. Dan selama tidak ada pertobatan, maka mereka akan berhadapan dengan murka Allah. Di dalam Roma 6 ayat 23 juga dinyatakan satu prinsip teologis yang penting ya. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Kita biasa mengenal upah dosa adalah maut. Tidak hanya kematian fisik, tetapi terutama kematian kekal, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Jadi ini juga pasangan antara penghukuman dari Tuhan dan juga anugerah Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh Yesaya, di balik penghukuman Tuhan itu ada anugerah Tuhan. Jadi sebenarnya Yesaya juga sedang memaparkan apa yang menjadi prinsip di dalam kehidupan umat Kristen. Bahwa semua manusia telah berdosa dan ada di dalam murka Tuhan. Selama mereka belum bertobat, maka mereka tetap akan berhadapan dengan murka Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah bertobat,
dan mereka berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, maka mereka akan menerima hidup kekal, hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Ini prinsip yang harus kita pegang. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Ada dua hal yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah murka Allah itu nyata bagi orang-orang berdosa. Kita dapat membacanya misalnya dari Wahyu pasal 14 ayat 10 sampai 11. Jadi jangan berpikir karena Allah itu kasih, maka Allah tidak akan memberikan penghakiman atas apa yang dilakukan oleh manusia. Itu bukan kasih yang sejati, dan itu bukan Allah yang maha kuasa. Karena Allah itu kudus, maka akan ada murkanya yang tercurah bagi ketidakkudusan. Kejahatan manusia yang ada di muka bumi ini pasti akan mendapatkan keadilan dari Allah. Akan ada penghakiman. Ketika Kristus datang yang kedua kalinya nanti, maka kita akan memahami bahwa di balik dunia yang kelihatan aman-aman saja ketika manusia melakukan berbagai kejahatan, tetapi sebenarnya mereka sedang menyimpan atau menabung murka Allah yang akan turun menimpa mereka. Tetapi ingat, ini bukan murka yang emosional dan sewenang-wenang. Semua itu lahir dari Allah yang juga penuh kasih. Kalau di dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai 7 ya, dikatakan Allah itu tidak lekas marah, di terjemahan BMK seperti itu. Atau Allah itu panjang sabar. Jadi kasih Allah ini merupakan kasih yang juga berbarengan dengan adilan. Kasih yang tidak menghukum sesuatu yang jahat itu bukan kasih. Nah, kasih dan keadilan ini akan diwujudkan secara bersama-sama di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ketika di dalam salib Kristus, Tuhan mengalahkan maut dan nanti Kristus akan datang kedua kalinya. Maka Kristus akan menyatakan keadilannya. Orang-orang yang salah itu akan mendapatkan hukuman. Tetapi orang-orang yang salah dan mau bertobat kepada Tuhan itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Pelajaran yang kedua adalah bertobatlah selama masih diberi kesempatan. Jangan abaikan teguran dari Roh Kudus atau keadaan di sekitar kita dan juga teguran dari orang-orang di sekitar kita. Ingat, walaupun sulit, walaupun kelihatannya tidak masuk akal, tetapi tuntunan Tuhan itu pasti yang terbaik. Satu-satunya jalan hidup yang layak untuk kita ikuti adalah jalan hidup di dalam Tuhan. Dan kemudian kalau kita sudah mendengar seruan Tuhan, jangan lakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang mengeraskan. Marilah kita bertobat. Dan hanya di dalam Kristuslah kita bisa didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa membacanya di dalam Roma 3 ayat 25. Kristus itu menjadi pendamaian yang mendamaikan kita dengan Allah. Dan Kristuslah satu-satunya cara supaya kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada jalan lain di luar Kristus. Mari kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, renungkan. Ada sebagian orang yang tidak mempercayai murka Allah. Dampaknya bagi hidup kita jika Allah hanya sosok yang asal mengasihi sehingga tidak menghakimi apapun yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, adakah dosa-dosa yang selama ini sulit Anda lepaskan? Renungkanlah kesengsaraan Kristus demi menebus Anda dan mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk melepaskan dosa-dosa tersebut. Ada kutipan dari seorang hamba Tuhan, David Martin Lloyd Jones, jika saya tidak mempercayai doktrin murka Allah, saya tidak akan bisa memahami kematian Kristus di kayu salib. Jadi, inilah yang kita pelajari pada bagian ini, ada murka Allah yang akan dinyatakan kepada orang-orang yang berbuat jahat di muka bumi ini. Tetapi biarlah kita yang sudah dibukakan oleh firman Allah, kita juga membuka hati kita supaya kita bertobat. Jika masih ada kejahatan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan, marilah kita bertobat, tinggalkan itu semua, dan kita berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Yesaya, Allah adalah keselamatan. Maka kita juga percaya bahwa ketika kita kembali kepada Tuhan,
maka kita juga akan mendapat keselamatan. Mari kita tutup sesi ini dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang saat ini masih kami perbuat, dan biarlah Engkau juga yang memberikan teguran, memberikan peringatan kepada kami melalui firman-Mu, melalui keadaan, melalui orang-orang sekitar. Tuhan, arahkanlah hati kami supaya kami dapat berbalik kepadamu Tuhan, dan kuatkanlah kami untuk dapat meninggalkan dosa-dosa yang selama ini mungkin belum dapat kami lepaskan sepenuhnya. Biarlah Tuhan kami menikmati kasih setiamu yang telah Engkau nyatakan di dalam diri dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dosa-dosa itu kami buang Tuhan, karena kami tahu bahwa itu tidak berkenan kepadamu. Peringatan yang telah Engkau tujukan bagi Israel dan juga Yehuda, kiranya itu juga menjadi peringatan bagi hidup kami pada masa sekarang ini. Dan jemaat sekalian, marilah terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekian untuk sesi PA pada kali ini dan sampai jumpa minggu depan.